Perkenalkan, nama saya Ignatius Abraham Adimawan dengan NPM 062020210728. Di sini saya akan menjelaskan tentang modul 2 yang mana adalah Command Line Interface. Langkah pertama adalah login dengan menggunakan username dan password. Yang dimaksud dari login ini adalah login ke dalam Ubuntu Xenial-nya. Lalu bisa menggunakan ctrl alt untuk membuka terminal. Itu adalah sebuah shortcut untuk membuka terminal. Lalu di sini adalah membuat direktori baru dengan nama npm Anda. Berarti kita buat dengan perintah mkdir. Mkdir adalah perintah dalam Linux yang mana akan membuat sebuah folder dengan nama 07268. Lalu kita akan membuat sebuah file dengan nama sistem dan operasi. Kita menggunakan perintah touch di sini sebagai perintah untuk membuat sebuah file. Operasi. Lalu kita akan pindah ke direktori yang mana sudah dibuat tadi, yaitu direktori 07268 yang terletak di folder dengan username Ignatius dan terletak di folder home juga. Kita cd home, cd digunakan untuk change directory. Kita sudah pindah di direktori 07268 atau direktori npm. Lalu kita ketikkan ls yang mana akan memunculkan seluruh list dari direktori yang ada atau isi dari sebuah direktori. Semisal di dalam situ ada terdapat banyak direktori, maka di dalamnya juga saat Anda mengetikkan perintah ls maka akan keluar sejumlah direktori yang berada dalam direktori itu. Lalu kita lakukan perintah cat. Cat digunakan untuk memberikan inputan ke sebuah file, atau kita bisa katakan digunakan untuk mengisi file tersebut. Selain cat, terdapat juga text editor menggunakan perintah nano atau vim jika sudah terbiasa dengan menggunakan vim. Kita get system. Perintah tersebut akan memberikan sebuah inputan ke menu ke file system. Inputannya berupa praktikum sistem operasi xxxv. Lalu menekan tombol Ctrl D maaf, untuk keluar dari aplikasi cat. Lalu kita juga isikan ke file operasi, yaitu laboratorium jaringan komputer. Sama dengan Ctrl D maka akan keluar dari aplikasi. Selanjutnya adalah get sistem operasi. Perintah tersebut digunakan untuk menggabungkan dua file dari file sistem akan digabung ke file operasi. Apabila kita melakukan print dari file operasi, maka seharusnya akan muncul praktikum sistem operasi dengan line di bawahnya adalah laboratorium jaringan komputer.
Mohon maaf karena terdapat kesalahan perintah yang mana terdapat dua simbol seperti berikut. Lalu kita akan menggunakan perintah copy. Baik, sama kita akan membuat sebuah directory baru di directory home username, lalu buat nama misalnya Abraham, Ignatius Abraham. Lalu kita buat lagi sebuah file touch home Ignatius Abraham dengan nama file adalah jarcom. Maaf, kita pindah ke direktori tersebut, home Ignatius Abraham, kita show ls, terbuatlah sebuah file bernama jarcom. Kita akan copy file jarcom ke folder npm. Kita copy saja, copy home Ignatius jarcom, lalu home Ignatius npm. Kita show di directory 768 apakah terdapat jarcom. Terdapat jarcom. Selanjutnya terdapat menu untuk move file. Kita pindah dulu ke directory npm, lalu kita buat sebuah file bernama move. Selanjutnya kita isikan file move dengan kata memindah file. Lalu kita ketikkan nv move, kita pindahkan ke folder nama home Ignatius Abraham. Untuk nama di sini kita masih tetap menggunakan nama move. Lalu kita cek di folder Abraham apakah sudah terpindah. Terdapat untuk perintah rename. Kita pindah dahulu ke folder npm, lalu kita buat sebuah file bernama rename.txt. Selanjutnya kita move file rename dengan mengganti sintaks selanjutnya jadi ubuntu 11.04.txt. Bila kita ls maka namanya akan berubah. Di sini kita akan menghapus file. Yang pertama kita cek pointer berada di mana dengan mengetikkan pwd. Kita sekarang berada di folder home Ignatius npm. Kita akan menghapus file bernama sistem dan operasi yang berada di directory npm. Kita remove sistem, kita juga remove operasi. Lalu kita ls, dua file tersebut telah hilang. Selanjutnya kita akan mengkompres dan ekstrak file. Kita buat sebuah file terlebih dahulu.
Folder bisa terdapat di menu Home Ignatius atau di menu user, di menu directory user. Kita tar untuk melakukan kompresi, tar gf, lalu nama file yang nantinya, nama file yang setelah dikompresi nanti, lalu nama file yang akan dikompresi, sl. Lalu kita juga akan melakukan dekompresi menggunakan tar xf, lalu nama file tar tadi. Lalu kita cek ada ya, masih tersedia. Kita akan melakukan mounting flash disk. Selanjutnya kita akan melakukan mounting flash disk atau atau apapun itu, misal CD atau hard disk eksternal tentunya. Pertama kita masuk ke super user terlebih dahulu. Kita masuk ke menu root, ke super user lebih tepatnya user root, lalu kita buat sebuah mounting point dengan nama directory flash. Lalu di sini terdapat sebuah flash disk berukuran 16 GB dengan mounting point di dev stb1. Kita akan mau terlebih dahulu dev stb1 ke folder yang telah kita siapkan tadi. Kita pindah ke folder tersebut, akan berisikan file yang terdapat di dalam flash disk. Untuk flash disk saya ini berisikan file dari bootable Linux atau bootable Ubuntu. Lalu untuk unmount kita dapat keluar terlebih dahulu dari directory yang digunakan, lalu ketikkan unmount umount dev stb1, lalu mounting pointnya di mana, flash. Maka hasilnya adalah not mounted. Apabila kita cek, kita pindah ke directory flash, kosong, tidak terdapat apa-apa. Sekian penjelasan dari saya. Mohon maaf saya bisa menggunakan facecam karena kamera dari laptop saya bermasalah, hanya menghasilkan gambar hitam seperti ini saja. Sekian, terima kasih.